Pada episode sebelumnya, hal yang paling menakutkan adalah ketiga orang yang awalnya saling berhadapan semuanya mengungkapkan ekspresi tidak baik. Mereka berbalik, melihat ke arah sini. Mereka sebenarnya marah terhadap musuh bersama. Unggungan abadi yang jatuh. Saat ini, apa yang terjadi sangat mengejutkan sehingga mereka yang hadir gemetar ketakutan dan kaget. Tiga di antaranya, semuanya berdiri di tempat berbeda. Darah orang berdosa menyebarkan awan, cahaya suci melonjak ke langit. Tiga karakter dosa terukir dalam kehampaan dan ini terlalu mempesona, pemandangan yang tidak biasa itu sangat cemerlang. Saya merasa sedikit pusing. Tolong pegang aku. Saya baru-baru ini terluka parah, dan bahkan sampai sekarang, sepertinya masih belum sembuh. Mataku, sedikit pusing. Saya sebenarnya melihat sesuatu setelah bertemu dengan keturunan darah orang berdosa. Ketika orang yang memegang cermin tulang mundur, selusin pengikut itu tiba. Mereka yang mengaum juga merasa pusing, seluruh tubuh mereka mengeluarkan rasa dingin, mengambil langkah mundur. Itu karena pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan. Tiga keturunan darah orang berdosa muncul pada saat yang sama, berdiri di sana dan memandang dengan dingin. Siapapun akan merasakan ketakutan yang tak berdasar. Orang-orang ini, meskipun mereka kuat dan mengikuti 6 Raja Mahkota, mereka masih merasakan keinginan untuk pingsan. Ini terlalu sial. Mengapa mereka akhirnya menendang papan logam tebal jenis ini? 6 Raja Mahkota cukup kuat. Jika situasinya benar-benar buruk, dia mungkin bisa melarikan diri. Namun, di bawah pengejaran tiga keturunan darah pendosa besar, membunuh mereka semudah memetik sayuran. Orang-orang ini mengutuk dalam hati. Ini benar-benar tahun yang sial. Mereka jelas-jelas datang ke sini untuk memamerkan kepahlawanan mereka, namun mereka akhirnya menghadapi peristiwa besar yang tak terbayangkan dan menakutkan seperti ini. Di pegunungan, makhluk-makhluk dari segala sisi akhirnya kembali ke dunia nyata. Teriakan segera meletus dari keheningan sebelumnya. Apa yang terjadi? Astaga, kita tidak salah melihatnya, kan? Tiga keturunan darah orang berdosa telah mengalir ke surga, betapa mengejutkannya ini? Ini mengejutkan baik masa lalu maupun masa kini. Penonton tercengang. Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Jarang terlihat hanya satu keturunan darah orang berdosa yang muncul seperti ini, kecuali nenek moyang darah orang berdosa itu muncul kembali. Saat ini, pemandangan seperti ini memiliki ciri khas yang menjatuhkan. Ada tiga yang muncul bersamaan, dan semuanya bersaudara, menyilaukan mata hingga kesakitan, kepala sakit. Sekelompok orang tidak bisa berkata-kata, hati mereka merasa terguncang. Pada saat ini, 6 Raja Mahkota juga terdiam. Dia berdiri di sana, memandangi kawasan pegunungan ini, benar-benar merasa tidak tahu harus berkata apa. Dia datang untuk keturunan darah seorang pendosa, namun pada akhirnya, ketiga bersaudara ini muncul. Ini, apa yang bisa dia katakan? Sampai-sampai Ning Chuan yang memahami keilahian, dan menyadari nasib aneh menjadi sedikit curiga. Lintasan, miliknya tidak menuju ke arah yang baik. Memang benar, bahkan seseorang sekuat 6 Raja Mahkota pun merasa sedikit tercengang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuatnya merasa ini adalah nasib buruk. Segalanya agak aneh. Bagaimana dia bisa menghadapi hal seperti ini? Agak terlalu tidak nyata. Ning Chuan berdiri di sana, tidak bergerak, menghadapi orang-orang di wilayah pegunungan di depan. Vitalitas yang berkembang meliputi udara. Saat ini, dunia luar juga tidak bisa tetap tenang. Kelopak bunga immortal Dao mengungkapkan hal-hal di dalam alam Nest, muncul di monumen. Semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Bahkan Master Sekte dari semua pihak merasakan janggut mereka bergetar, merasakan keresahan di hati mereka. Adegan seperti ini cukup membuat mereka terdiam, membuat mereka sangat terkejut. 6 Raja Mahkota Ning Chuan ini terlalu tidak beruntung, kan? Kata Dewa Surgawi dengan lembut. Semua orang merasakan simpati yang besar, merasa bahwa itu terlalu tidak masuk akal, hampir lucu. Namun, setelah berpikir sejenak, tidak ada yang tertawa terbahak-bahak, malah merasakan tekanan dan teror yang tak berbentuk. Tiga saudara laki-laki klan batu, satu garis keturunan yang menghasilkan tiga makhluk tertinggi, bahkan sesuatu yang sebesar ini muncul. Jika mereka bergabung bersama, menjadi satu kekuatan, di masa depan,
Siapakah di 3000 provinsi alam tinggi yang dapat melawan mereka? Salah satunya adalah pengguna dua pupil, satu dengan tulang abadi, dan satu lagi yang mengalami kelahiran kembali tertinggi. Hanya pemikiran ini saja yang membuat hati orang lain terasa berat. Jika mereka akhirnya menjadi satu warisan, hanya pemikiran ini saja sudah mencekik. Jelas bahwa acara akbar yang tak tertandingi seperti ini, jika tiga bersaudara benar-benar berjalan bersama, akan ada masalah besar dalam Immortal Ancient. Pasti akan ada akibat yang menakutkan. Jika ketiganya bergandengan tangan, maka mereka akan menyapu Immortal Ancient, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Mereka akan menampilkan kekuatan penghancur terbesar. Jika mereka bisa keluar hidup-hidup, maka setelah mereka dewasa, di masa depan, akan ada klan kaisar lain di alam yang lebih tinggi. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut saat bangun. Hati mereka sulit untuk tenang. Ini jelas sebuah kemungkinan. Selama mereka tidak saling menentang, maka situasi itu mungkin akan benar-benar muncul. Saat ini, banyak orang berharap ketiga bersaudara itu jatuh ke dalam Immortal Ancient dan tidak keluar. Bahkan jika ini tidak bisa terjadi, jatuhnya satu atau dua dari mereka juga tidak masalah, mengubah nasib klan mereka, serta mengubah situasi 3000 provinsi di masa depan. Kalau tidak, itu akan membuat mereka sangat pusing. Di punggung bukit abadi yang jatuh, makhluk dari semua sisi sangat terharu, gugup dan gelisah, tetapi pada saat yang sama, merasakan kegelisahan dan kegembiraan. Ini adalah pertarungan yang tak tertandingi antara talenta surgawi. Siapa yang kamu katakan memiliki darah orang berdosa? Di wilayah pegunungan, si yang memiliki dua pupil berbicara. Matanya berputar-putar, melepaskan kemegahan yang berharga saat dia menatap 6 raja mahkota, dan juga para pengikut itu. Dalam kehampaan, tiba-tiba muncul petir. Ini bukan tercipta karena teknik yang berharga, melainkan fenomena yang dihasilkan secara alami yang muncul di hadapannya. Kalian bertiga, kata 6 raja mahkota. Dia adalah talenta surgawi yang mengejutkan dunia yang telah mengalami 6 era, membantai semua kekuatan lain di levelnya sampai mereka ketakutan, tidur dari masa lalu hingga hari ini, jadi dia secara alami memiliki harga dirinya sendiri. Bahkan jika dia menghadapi 3 musuh besar sendirian hari ini, tetap tidak mungkin dia mundur. Apakah itu berarti aku juga keturunan darah orang berdosa? Qin Hao tertawa dingin. Dia berjalan ke depan, dadanya bersinar. Energi darah meluap keluar, memancarkan tekanan yang luar biasa. Kalian bertiga dengan darah orang berdosa, apakah kalian merasa bangga pada diri sendiri? Ning Chuan tenang, pancaran cahaya yang dia keluarkan masih mengintimidasi. Dia berbicara dengan tenang dan damai. Si Hao tertawa keras. Dia tidak bisa menahan tawa. Bahkan dia tidak menyangka adegan seperti ini akan muncul hari ini. Ning Chuan datang untuk menyerangnya, tetapi bertemu dengan mereka bertiga. Ning Chuan, kamu pikir kamu berharga? Apakah Dao Agung membutuhkan Anda untuk melindunginya? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat mewakili kehendak surga? Si Hao berkata dengan dingin. Mereka yang mengikuti di belakang berkata, bagi kalian semua, warisan kami benar-benar mewakili kehendak surga. Kami di sini justru untuk menekan keturunan makhluk jahat seperti Anda yang berbuat dosa dan menyebabkan kekacauan. Ada beberapa pengikut yang, meski merasa gelisah, tetap merasa tidak bisa mundur. Dosa apa? Kelainan apa? Bagian mana dari darah kita yang najis? Kenapa kamu tidak menjelaskannya padaku? Si bertanya dengan sangat dingin. Pupil matanya bersinar, melepaskan pancaran cahaya menakjubkan yang memancarkan tekanan besar, membuat langit dan bumi bergetar hebat. Ah! Orang itu berteriak, tidak menderita serangan, tapi merasa seolah jiwanya akan tenggelam hanya dengan dilihat oleh mata itu saja. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan tangisnya karena ngeri. Lengan baju putih salju 6 raja mahkota bergerak. Dengan gelombang cahaya, orang itu pulih. Dia buru-buru mundur, bersembunyi di belakang Ning Chuan. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Ning Chuan bagaikan dewa giok, wajahnya cantik tanpa cacat. Rambut perak menjuntai sampai ke pinggangnya. Dia menghadapi 3 ahli hebat sendirian, berjalan ke depan. Dia mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Kaos kaki dan sepatunya berwarna putih, melampaui dunia ini. Boom!
Saat dia mengambil tindakan, kabut tipis mengelilinginya. Tangan kirinya bersinar, dan kecepatannya meningkat pesat. Dia meraih ke depan, menunjukkan tekanan yang sangat kuat. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa. Telapak tangannya menghadap ke langit, dan dengan suara honglong, dia menampar ke bawah, hendak menekan dan membunuh musuh-musuhnya. Boom! Qin Hao pindah. Matanya dingin. Dia mengenakan pakaian perang umur panjang, menampilkan penampilan heroik. Dia menunjuk ke depan dengan tangannya, dan kemudian di kehampaan, pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul, merebut esensi spiritual surga untuk menghancurkan tangan besar itu. Dia berasal dari Gunung Abadi, yang juga dikenal sebagai Gunung Lima Elemen. Dia memahami metode hebat dari 5 elemen, dan ini adalah teknik bumi. Boom! Langit dan bumi bergetar, pancaran cahaya suci menerangi dunia. Hati semua orang bergetar. Mereka tahu bahwa pertempuran ini pasti akan dicatat dalam sejarah. Segala sesuatu yang mereka lihat hari ini akan menjadi peristiwa besar dalam buku tulang. Mereka merasa beruntung bisa menyaksikannya sendiri. Di langit, pohon-pohon kuno tumbuh lebat, semuanya dihasilkan oleh simbol-simbol. Mereka menghancurkan langit untuk melawan kekuatan telapak tangan 6 Raja Mahkota. Kabut mengalir, langit runtuh. Tangan itu membentuk langit dan bumi, meremukkan ke bawah, menghancurkan semua pohon kuno yang diciptakan dari hukum alam. Gerakannya lambat dan kuat, tak tergoyahkan saat ia menghantam dengan mematikan. Qin Hao menggigil dalam hati. Serangan biasa pihak lain sebenarnya sangat kuat. Boom! Dadanya bersinar, dan kemudian pelangi ilahi melesat ke langit, menembus langit, membuat tempat ini meletus dalam kekacauan. Gelombang dao abadi menyelimuti udara, membuat langit menjadi tidak jelas. Hati semua orang bergetar. Saat orang-orang seperti ini bertarung, langit dan bumi pasti akan terbelah, bahkan membuat hantu pun berteriak ketakutan. Sambil merasakan ketakutan yang luar biasa, semua orang juga merasakan kegembiraan yang aneh. Berapa kali mereka bisa menyaksikan kekuatan pertempuran seperti ini? Hari ini, mereka dapat menyaksikannya secara pribadi. Boom! Suara gemetar terdengar melalui kehampaan. Langit yang ditembus membentuk tangan yang lebih besar lagi, menghancurkan ke bawah, tegas dan tidak bergerak. Bahkan setelah dihancurkan, masih bisa direformasi. Qin Hao mengungkapkan ekspresi serius. Dia mulai menggerakkan 5 elemen. 5 jenis energi meletus. 6 Raja Mahkota benar-benar heroik, menyegel dunia di bawah langit, menguasai naik turunnya dunia ini. Di belakang, seseorang berteriak. Tepatnya dialah yang telah diselamatkan sebelumnya oleh lengan 6 Raja Mahkota. Boom! Si berbalik, melihat area itu. Matanya bersinar, dan kali ini, dia benar-benar menyerang. Simbol di pupilnya memadat, mengalir keluar. Simbol-simbol itu tersebar ke bawah. Cahaya perak melonjak, tiba dalam sekejap. Itu terlalu cepat untuk dihindari. Orang itu dengan panik menggunakan teknik berharga untuk membela diri. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya juga mengambil tindakan untuk membantunya menetralisir bencana ini. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Simbol-simbol perak itu terbang, langsung menembus artefak berharga itu. Dengan suara hong, itu membuat harta rahasia tingkat dewa meledak. Pada saat yang sama, teknik berharga lainnya tersebar, tidak mampu memberikan bantuan. Boom! Seberkas cahaya berdarah melonjak. Orang itu tertusuk, terbelah menjadi 2 dalam kehampaan seolah-olah sebilah pisau membelah tubuhnya, kehilangan nyawanya di tempat. Kamu berani bertindak kejam di depan wajahku? 6 Raja Mahkota berbalik. Ekspresinya masih tenang, tapi kata-katanya membawa semacam kekuatan, melepaskan tekanan yang luar biasa. 6 Raja Mahkota, otoritas yang menakjubkan. Si berkata dengan dingin. Dia berdiri di puncak gunung tanpa rasa takut. Ning Chuan meninggalkan Qin Hao dan melihat ke arah pengguna dengan 2 pupil. Dengan melepaskan lengan bajunya, angin surgawi menyapu. Segera, langit dan bumi ini menjadi redup. Angin hitam surgawi bertiup, cukup untuk membuat tulang dan daging dewa menghilang. Ini adalah kemampuan ilahi yang hebat, angin bintang yin yang hebat. Dia tidak menyerang dengan segala cara, hanya melepaskan serangan biasa, namun itu membentuk pemandangan yang sangat menakutkan, menampilkan sosok duanya yang tak tertandingi. Boom!
Kali ini, Si masih tidak bergerak setengah langkah, matanya bersinar. Namun, pancaran cahaya keemasan yang dilepaskan membentuk gelombang tekanan yang luar biasa. Setelah bunyi hong, dunia terdistorsi, cahaya ilahi dilepaskan dalam 10.000 garis, membuat tempat ini meletus dengan kekacauan. Semua jenis adegan tidak dapat dilihat lagi, tenggelam oleh teks tulang. Valen Immortal, tidak diketahui berapa banyak orang yang terkesiap, hati mereka bergetar hebat. Mereka terus-menerus mundur karena takut terjebak gelombang ledakan. Awalnya mereka sudah cukup jauh. Ketika semuanya sudah tenang, mereka berdua berdiri di kehampaan, wilayah pegunungan di bawah mereka compang-camping. Benar-benar melebihi ekspektasiku, kata Ning Chuan lembut. Dia datang untuk keturunan darah seorang pendosa, namun pada akhirnya, dua makhluk muda agung lainnya datang. Kamu datang untukku, kan? Kalau begitu aku akan menemanimu. Saat ini, Si Hao berbicara. Dia mengambil langkah ke dalam kehampaan, menghadapi individu ini. Keturunan kekacauan dan dosa, aku datang tepat untukmu. Ning Chuan berbicara. Rambut peraknya bersinar, pupilnya seperti aliran bintang, berkilau dan cemerlang. Pola naga di keningnya muncul. Dia menyendiri dan bebas dari kata-kata vulgar, pakaian putihnya luar biasa, namun memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Saat dia melihat ke arah Si Hao, seolah-olah seorang raja dari wilayah abadi turun untuk melakukan penghakiman. Kamu pikir kamu berharga? Tolong berhenti bersikap seolah-olah kamu adalah orang penting. Si Hao menjawab. Orang ini benar-benar cukup kuat. Seseorang yang perlu dia perlakukan dengan hati-hati, karena dia sangat kuat hingga membuat talenta surgawi semua sekte merasa putus asa. Orang berdosa yang memiliki darah najis paling kental, kamu akan ditindas. Kata 6 Raja Mahkota. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi seserius ini. Sebelumnya, ekspresinya selalu tenang. Hong. Sepanjang serangan ini, dengan memutar tangannya, awan terbentuk, dan kemudian dengan gerakan lain, hujan dihasilkan. Telapak tangan dan jari-jarinya bergerak, menimbulkan gelombang angin kencang, seolah pilar-pilar yang menopang langit runtuh. Kekuatannya luar biasa. Angin kencang membelah langit, hujan cahaya mengalir keluar. Ini hanyalah metode biasa yang dia keluarkan. Ning Chuan telah mempelajari banyak hal, mengunjungi semua sekte yang berbeda, mempelajari metode rahasia Gua Awan Api, gerbang hantu Drake Dao dan banyak sekte lainnya. Dia benar-benar memiliki terlalu banyak teknik berharga, mahir dalam banyak misteri yang mendalam. Awan dengan satu putaran tangan, hujan dengan putaran tangan lainnya. Seseorang berteriak. Awan itu membawa gumpalan energi kacau, dan hujan berasal dari kekuatan ilahiin yang besar. Sekarang setelah mereka bergabung bersama, serangan mengerikan pun terbentuk. Ini adalah teknik berharga yang menakutkan dari gerbang hantu Drake Dao. Apa yang disebut awan dari naga yang menjungkir balikan laut dan sungai ditampilkan di sini, membuat tempat ini meledak dalam keributan. Si Hao mendengus dingin. Dengan mengangkat tangannya, telapak tangan dan jarinya bersinar. Dia juga menggunakan metode rahasia, membentuk seekor naga besar. Kelima jarinya terkondensasi menjadi jejak naga, gerakan lepas yang ia peroleh dari alam rahasia langit asal. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar antara langit dan bumi, seolah-olah bintang-bintang bertabrakan, menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan. Awan membubung ke atas, hujan lebat berhamburan, dan sosok naga membubung ke langit, mengangkat kepala untuk mengaum. Ini adalah bentrokan teknik yang sangat berharga. Tidak ada yang bisa melihat apapun, pandangan mereka tenggelam oleh teks tulang. Setelah waktu yang lama berlalu dan kebisingan menghilang, teks tulang berserakan, kedua belah pihak saling berhadapan, menatap dari kejauhan. Kamu ingin menekanku sebanyak ini? Si Hao bertanya. Hanya trik kecil untuk mengujinya. Jika kamu bahkan tidak bisa bertahan melawan ini, lebih baik kamu mati karena tanganku. Ning Chuan berbicara dengan tenang, memulihkan ekspresi damainya. Serangannya terhadap ketiga individu ini semuanya merupakan ujian. Terlepas dari apakah itu masa lalu atau sekarang, dia selalu percaya bahwa setelah tak tertandingi dalam 6 era ke-7 akan menjadi sempurna sekali lagi, menekan semua musuh di dunia ini. Si Hao tidak marah, tetap tenang dan tenang. Dia tidak pernah lebih lemah dari yang lain, jadi bagaimana dia bisa terintimidasi oleh ini? Aku hanya takut pada akhirnya, akulah yang akan membunuhmu hanya dengan satu jentikan tanganku.
Pada saat yang sama, Qin Hao berjalan melewati kehampaan, memaksa untuk mendekat. Kamu pikir kamu ini siapa, mengambil tindakan secara acak, melawan siapapun yang kamu inginkan? Aku di sini untuk membunuhmu. Dia memiliki hati yang kompetitif, jika tidak, dia tidak akan ingin bertukar petunjuk dengan kakak laki-lakinya, dan kemudian bertarung hebat melawan Si. Sekarang 6 Raja Mahkota turun dengan dominasi seperti itu, bagaimana dia bisa menahannya? Dia ingin bertarung. Kekosongan itu bergetar. Si berjalan selangkah demi selangkah, rambut hitamnya tergerai seperti air terjun, matanya bersinar saat dia berkata, awalnya aku tidak memiliki karma apapun denganmu, tapi kamu berani mengatakan apa yang menjadi keturunan darah orang berdosa di depan wajahku, betapa klan batu memiliki dosa. Aku hanya bisa membunuhmu sekarang. Dia datang ke sini untukku. Siha berkata, memaksakan diri untuk maju. Biarkan aku. Tak satu pun dari kalian diizinkan memperebutkan ini denganku. Teriak Qin Hao, bergegas ke depan, tidak membiarkan 2 orang lainnya mengambil tindakan. Dia ingin melakukan pertempuran hebat melawan 6 Raja Mahkota. Adegan ini membuat semua orang terdiam. Valen Immortal, tidak ada yang tahu harus berkata apa, hati mereka merasa sangat khawatir. Siapa ini? 6 Raja Mahkota, seseorang yang menyegel dunia di bawah langit, kekuatannya menindas semua orang di tingkat kultivasi ini. Siapa yang tidak takut padanya? Namun hari ini, ketiga orang ini sebenarnya ingin membunuhnya. Hal ini membuat semua orang yang hadir terdiam. Kapan Ning Chuan yang telah berpindah tanpa hambatan dari masa lalu ke masa kini, tak tertandingi dalam 6 era menjadi seperti ini, dipandang rendah seperti ini oleh orang lain. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak diragukan lagi, ketiga saudara laki-laki klan batu sangat mendominasi, semuanya memiliki keyakinan dan kesombongan yang kuat, sangat percaya pada diri mereka sendiri, tidak seperti orang lain yang melihat 6 Raja Mahkota sebagai seseorang yang lebih berat dari gunung, lebih tinggi dari langit. Baiklah, jangan kehilangan muka untuk klan batu. Anak 6 kecil ini akan diserahkan padamu. Si berhenti, wajahnya menunjukkan ekspresi geli, kata-katanya meremehkan situasi. Saat kalimat ini diucapkan, semua pihak terdiam. Anak 6 kecil? Bagaimana bisa 3 kata ini keluar dari mulut seseorang? Ini secara langsung memfitnah salah satu ahli terkuat dari masa lalu hingga sekarang. Begitu banyak orang yang merangkak di bawah kaki Ning Chuan, namun pada akhirnya, pengguna dengan 2 pupil ini secara langsung memberinya gelar, anak 6 kecil, itu terlalu memalukan. Bagaimana Ning Chuan bisa menanggung ini? Qin Hao terkekeh beberapa kali, terlihat sedikit berbeda dari karakternya yang biasanya pendiam. Dia kemudian membantainya. Si Hao juga tertawa. Dia sangat menyadari betapa liciknya sepupunya yang lebih tua ini, pikirannya yang mendalam, kalimat acak apapun yang cukup untuk menghapus semua ketenaran tak tertandingi yang telah dikumpulkan oleh 6 Raja Mahkota dari 6 era. 3 kata ini pasti akan menjadi apa yang banyak orang sebut sebagai Ning Chuan secara rahasia. Bagi mereka yang membenci dan takut padanya, menggunakan nama ini untuk melampiaskan perasaannya mungkin membawa kekuatan yang cukup merusak. Benar-benar kurang percaya diri, menggunakan trik-trik kecil untuk mengganggu mood saya. Itu sia-sia. Ning Chuan tetap tenang, tidak mengindahkannya sama sekali. Anak 6 kecil, terimalah kematian. Qin Hao berteriak keluar, mengambil tindakan. Dia segera menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. Bahkan di dunia luar, para master dari semua sekte tidak bisa berkata-kata. Ning Chuan yang penampilannya sangat indah seperti batu giok, kekuatannya menindas semua orang dari masa lalu hingga sekarang, sebenarnya ditangani dengan cara seperti itu. Boom! Cahaya 5 elemen meletus, elemen paling mendasar di dunia muncul. Mereka memaksakan cincin ilahi, menabrak Ning Chuan untuk menguncinya di sini. Jelas bahwa bahkan seseorang sekuat Ning Chuan, ketika menghadapi seni penekan sekte Gunung Abadi, tidak bisa dengan mudah mengabaikannya. Dia juga harus menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. Bom! Pakaian pertempuran umur panjang Qin Hao bersinar, melengkapi seni rahasia Gunung Abadi, meningkatkan tekniknya lebih dari beberapa kali. Adegan ini sangat mengejutkan. Bahkan Ning Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, meledak keluar, memperlakukan lawan ini dengan serius. Bukankah ada permusuhan di antara mereka? Mereka masih saling berhadapan belum lama ini, akan saling menghancurkan.
Sekarang, mereka benar-benar bergandengan tangan. Keturunan darah orang berdosa berdiri bersama. Ini sama sekali tidak terlihat bagus. Di belakang, para pengikut Ning Chuan berbicara dengan lembut, merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka sekarang sangat khawatir. Bahkan dengan berani mengucapkan kata, darah orang berdosa, di depan wajah kita, aku merasa ingin membiarkan kalian semua hidup, adalah dosa yang sebenarnya. Si berbicara. Pakaian pertempuran di tubuhnya bersinar. Tidak ada yang mengira dia akan berbicara seperti ini dan bahkan mengambil tindakan. Pengguna dengan pupil ganda, dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan. Dia sangat mengintimidasi, dan ketika dia berbicara, dia sudah mendekat dengan tombak besar di tangannya, menyapu massa. Tidak baik. Orang-orang ini merasa sangat ketakutan, melakukan segala yang mereka bisa untuk melawan, berharap untuk bertahan sampai Ning Chuan dapat memberikan bantuan. Mereka percaya bahwa 6 Raja Mahkota pasti tidak akan hanya menonton tanpa melakukan apapun. Namun, Si terlalu kuat. Dengan gelombang tombak besar, langit dan bumi terbelah, segera membelah hamparan kabut berdarah. 8 atau 9 orang berteriak dengan sedih, artefak berharga mereka hancur dan kemampuan ilahi tersebar. Tubuh mereka dibelah. Boom! Pada saat yang sama, pupil ganda bersinar. Seolah-olah langit dan bumi terbuka, 2 seberkas cahaya mengerikan menyapu keluar, menghempaskan orang-orang yang tersisa menjadi kabut berdarah, serangan yang bahkan lebih mengerikan. Ning Chuan benar-benar tersentuh, tapi Si Hao sudah bergerak di udara, gerakan pertamanya adalah teknik Kunpeng. Dia bergerak melintasi langit, menghalangi tempat ini. Ketika cahaya warna-warni tersebar, semua orang di belakangnya dibunuh oleh 2 pupil. Hanya satu talenta luar biasa yang berhasil melewati bencana ini. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Jantungnya berdebar kencang saat dia bergeser mundur puluhan ribu sang. Kali ini, Si Hao mengambil tindakan, karena bakat luar biasa itu sedikit lebih dekat dengannya. Dengan gerakan sayap kunpengnya, seperti pelangi ilahi di langit, dia dengan cepat terbang. 6 Raja Mahkota, selamatkan aku! Meskipun dia adalah seorang talenta muda yang luar biasa, dibandingkan dengan kedua batu itu, dia terlalu kurang. Dia pertama kali terluka parah oleh Si, dan sekarang dia dikejar oleh Si Hao. Semua keberaniannya telah hilang sama sekali. Boom! Si Hao tidak memberinya kesempatan apapun, tidak menunggu Ning Chuan datang memberikan bantuan. Tinju Kunpeng berkembang, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pada saat ini, semua orang gemetar dalam hati. Ketiga saudara laki-laki klan batu menunjukkan kekuatan mereka, masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya. Yang, bungsu, bertarung melawan 6 Raja Mahkota, menantangnya, sementara 2 yang, lebih besar, membantai sekelompok orang. Ini terlalu menakutkan. Klan dengan 3 makhluk tertinggi, ini, benar-benar menakutkan. Di wilayah pegunungan, semua para kekuatan menggigil dalam hati. Jika mereka bertiga bergandengan tangan, bagaimana orang lain bisa hidup? Semua sisi dari Immortal Ancient akan merasakan ketakutan yang sangat besar. Mereka bisa menjungkir balikan langit. 6 Raja Mahkota apa? Sebaiknya bunuh saja dia lebih awal untuk menyederhanakan segalanya, kata Si. Saat kata-kata tersebut diucapkan, suasana menjadi semakin tegang. Sebenarnya, aku juga merasa kehadirannya menjengkelkan. Daripada memberinya kematian yang gemilang dalam pertempuran, langsung saja tampar dia sampai mati, kata Si Hao. Keduanya bergema satu sama lain, membuat alis Ning Chuan melonjak, tatapannya dingin dan kuat. Di dunia luar, semua sekte terguncang. Tentu saja yang paling dikhawatirkan adalah Gua Awan Api, Gerbang Hantu Drake Dao, dan yang lainnya. Mereka mengabaikan Provinsi Xin, menganggapnya sebagai misi hidup untuk menindas mereka. Ketika mereka melihat betapa mempesonanya ketiga saudara laki-laki klan batu, mereka semua tercengang, merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sementara itu, 2 yang besar, itu terlalu berbahaya, sebenarnya ingin segera menyingkirkan Ning Chuan. Jika bukan karena kita tidak mengetahui apakah mereka yang berada di perbatasan terpencil semuanya telah meninggal, tidak dapat memastikan apakah mereka masih dapat kembali, kita pasti sudah meratakan Provinsi Xin sejak lama dan tidak meninggalkan jejak kekuatan hidup. Seorang tetua di dunia luar dengan kabut kacau melingkari dirinya sedang duduk di dalam kereta perang kuno, berbicara kepada dirinya sendiri dengan kehendak ilahi yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain.
Pola dao yang bagus dapat dilihat di dalam mata itu, pemandangannya menakutkan. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada 6 Raja Mahkota, kan? Beberapa orang merasa khawatir. Ini semua adalah individu yang memiliki hubungan dekat dengan Ning Chuan, orang-orang yang sekarang merasa sangat khawatir. Situasi seperti ini sama sekali tidak meyakinkan, sampai-sampai bisa dikatakan sangat mengerikan. Saya harap Ning Chuan dapat meremehkan Immortal Ancient, menekan alam Nest dan membunuh ketiga musuh itu. Saya percaya pada kekuatan 6 Raja Mahkota. Dia telah berkuasa tak tertandingi dalam 6 era, jadi dia tentu saja memiliki poin yang luar biasa. Saya ingin secara pribadi menyaksikan kemuliaannya, membantai semua keturunan darah orang berdosa ini. Seseorang berbicara, matanya menyala-nyala saat menatap monumen itu. Immortal Ancient, alam sarang. Adik sepupu kecil, sepertinya kamu masih terlalu muda, akan menderita kerugian. Si bergerak melewati kehampaan. Dia bergerak maju, siap mengambil tindakan kapan saja. Di sisi lain, Si Hao juga tidak ragu-ragu. Saat menghadapi orang sombong seperti ini, metode terbaik adalah bersikap sederhana dan langsung, dengan cepat menjatuhkannya. Saya ingin terus bertarung dengannya. Qin Hao tidak mengundurkan diri. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan Ning Chuan, dia masih ingin terus bertarung sebentar. Saya mendengar bahwa cara terbaik untuk memasuki sarang iblis adalah melalui pengorbanan darah. Dengan menggunakan esensi darah seorang ahli sebagai pengorbanan, itu bisa membuka jalan misterius. Tubuhnya membawa gelombang darah asli yang luar biasa, jadi menurutku itu bukan pilihan yang buruk, kata Si. Sempurna sebagai bahan kurban. Si Hao mengangguk. Dengan suara Hong, sayap Kun Peng muncul, bergegas ke depan, menampilkan metode yang paling kuat. Ci. Pada saat yang sama, mata Si melebar, cahaya mengerikan membelah langit saat mereka menyerang Ning Chuan. Semua orang terkejut. 3 keturunan darah pendosa besar mengambil tindakan pada saat yang sama, metode mereka mencapai langit, membuat jiwa orang lain bergetar. 3 saudara laki-laki klan batu, yang satu lebih aneh dari yang berikutnya, akan menggunakan 6 Raja Mahkota sebagai pengorbanan darah untuk sarang iblis, memperlakukannya seperti persembahan. Bahkan Luo Dao, Lan Yichen, dan Lui tidak bisa berkata-kata, semua rahang mereka ternganga. Adapun yang lainnya, kebutuhan untuk membicarakan mereka bahkan lebih sedikit. Semuanya tercengang. Mereka bertiga akan bergandengan tangan untuk segera melenyapkan Ning Chuan, menggunakan dia sebagai persembahan korban. Semua makhluk itu membatu seperti patung tanah liat. Banyak orang merasa bahwa Ning Chuan tidak beruntung, dan akan jatuh secara tragis. Adapun di dunia luar, hati beberapa orang sudah terdorong ke tenggorokan. Mereka tahu bahwa setelah bertemu dengan 3 bersaudara yang biadab, ini, bahkan 6 Raja Mahkota pun akan berdarah. Sulit menghentikan mereka sendirian. 6 Raja Mahkota Ning Chuan adalah seseorang yang telah menunjukkan penghinaan terhadap rekan-rekannya baik dulu maupun sekarang, mengabaikan 9 langit dan bumi ke-10. Dia pasti akan menekan semua musuh, dan membunuh keturunan darah orang berdosa ini. Di dunia luar, ada seseorang yang mengatakan ini dengan lembut, membawa harapan bahwa karena Ning Chuan tak tertandingi dalam 6 era, dia masih akan menyapu semua orang yang menghalangi jalannya di era ini juga. Valen Immortal, pertempuran besar hampir pecah. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertempuran yang paling menarik perhatian dalam 1,5 tahun sejak pertempuran di 3000 provinsi dimulai. Ini melibatkan kontes supremasi antara individu-individu luar biasa. Valen Immortal adalah tempat yang subur dengan tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohon besar menjulang ke langit, tanaman merambat besar berkelok-kelok di sekitar gunung. Bagian batu gunung yang terungkap berwarna merah tua, dikabarkan tertinggal setelah direndam dalam darah abadi. 4 ahli hebat berdiri dalam kehampaan, memberikan tekanan mereka. Aura mengerikan menyelimuti udara, dan menjadi semakin menakutkan. Rantai logam terdengar, berdering antara langit dan bumi. Suara ini tidak terlalu nyaring, juga tidak menusuk telinga, tapi membuat orang lain merasa ngeri, membuat jiwa mereka tidak stabil dan napas mereka hampir berhenti. Di kawasan pegunungan, semua pengamat kaget, wajah mereka pucat pasi. Mereka mundur dengan ngeri. Ini adalah Ning Chuan. Pakaian putihnya luar biasa saat dia berdiri tegak di tengah panggung. Simbol emas berkedip-kedip, lalu terbentuk. Rantai emas muncul di telapak tangannya. Ini cukup misterius.
Rantai ilahi emas itu mengeluarkan suara benturan logam saat perlahan-lahan bergerak keluar dari telapak tangannya, pancarannya cemerlang. Ketika terbentuk, membuat jiwa seseorang bergetar dan hati bergetar. Semua orang merasa tidak nyaman, merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka merasa perlu sujud dalam beribadah. Ujian surga. Ada orang yang bibirnya gemetar ketakutan saat mengucapkan kata-kata ini. Ini adalah teknik berharga milik Ning Chuan, sebuah metode yang tak tertandingi. Di masa lalu, dia mengandalkan teknik ini untuk menekan siapa yang tahu berapa banyak musuh, memaksa talenta luar biasa dari semua klan untuk sujud dan bersujud. Mereka sama sekali tidak bisa menandingi kekuatan Ning Chuan. Pakaian putih salju Ning Chuan sangat luar biasa, membuatnya tampak seperti dunia lain yang tiada bandingannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan sinar hangat, tidak ternoda oleh dunia fana. Rambut peraknya yang berkilau tersebar ke bawah, matanya dalam, wajahnya halus tanpa cacat sedikit pun. Seluruh dirinya memancarkan pengaruh yang luar biasa. Rantai ilahi emas di tangan kanannya hancur ke bawah, membentuk kontras dengan cahaya lembut. Ini mewakili jenis kekuatan yang tak tertandingi. Simbol melonjak dengan cemerlang. Qin Hao mendengus dingin, yang paling tidak mau menerima ini. 5 elemen berevolusi, meruntuhkan langit dan menjungkir balikkan bumi. Dia mengeluarkan teriakan singkat. Qin Hao masih muda. Dia selalu menjadi seseorang yang benci kekalahan, memiliki hati yang kompetitif. Dia mengambil inisiatif menyerang. Cahaya 5 warna meletus, berubah menjadi 5 pedang abadi, terbang ke arah 6 raja mahkota untuk memenggal kepalanya. Suara cici terdengar terus-menerus, dan retakan muncul di kehampaan. Langit dan bumi abadi, ujian bagi Dao Agung. Ning Chuan berkata dengan lembut. Mengikuti suara hualala, rantai dewa emas terangkat. Cahaya keemasan yang terfragmentasi bergoyang lembut, mengalir seperti gelombang. Sementara itu, rantai aslinya sangat kompak, seperti naga sejati yang melintasi dunia ini. Itu tiba dengan cepat, tanpa diduga tidak dapat dihindari. Pertama-tama itu melukai 5 pedang abadi, dan kemudian menembak ke arah Qin Hao, menjebaknya di dalam dunia berwarna emas. Qin Hao terkejut. Rantai ilahi emas ini tampak seperti memiliki substansi, tetapi itu adalah rantai kehendak ilahi, yang membatasi jiwanya alih-alih menyerang dagingnya secara langsung. Ujian dosa dan darah. Ning Chuan mengeluarkan teriakan ringan. Seluruh tubuhnya memancarkan kemegahan yang tak ada habisnya, rantai ilahi emas melonjak dengan lebih cemerlang, menutupi segalanya. Itu mengelilingi pegunungan, menjebak Qin Hao di dalamnya. Si Hao mengambil tindakan, membantu Qin Hao melarikan diri dari serangan ini. Di saat yang sama, Si juga bergerak. Dia meretas telapak tangannya keluar, berkata, bunuh kamu sedikit lebih awal dan gunakan kamu sebagai korban darah. Boom! Rantai ilahi emas bersinar, menutupi langit dan bumi. Itu hanya sesaat, namun meluas hingga beberapa puluh li, berkelok-kelok seperti ular, mengelilingi segala sesuatu dalam beberapa lusin li. Bahkan Si Hao dan Si terbungkus di dalamnya, semuanya dikelilingi oleh simbol emas. Adegan seperti ini terlalu menakutkan, membuat penonton menggigil ketakutan. Ning Chuan hanya seorang diri, namun ia secara bersamaan menyerang 3 keturunan darah pendosa besar, sangat kuat hingga tingkat yang menggelikan. Boom! Teks tulang yang meluap dari surga meletus. Dunia emas terbentuk di sini, menjadi lautan kekuatan ilahi. Semua orang tercengang. Para kekuatan di Valen Immortal mundur semakin jauh. Beberapa makhluk langsung roboh di bawah tekanan yang mengejutkan di hutan, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Banyak orang gemetar ketakutan, jiwa mereka terguncang. Mereka tidak bisa tidak sujud ke arah itu. Ujian surga, dao besar yang menekan musuh. Saat rantai dewa bergerak melintasi langit, semua dewa akan ditindas. Dari kejauhan, bakat luar biasa yang kuat menghela nafas. Jantungnya khawatir dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Jenis kekuatan ini membuat seseorang gemetar ketakutan. Sulit untuk bertahan melawannya. Ada rumor yang mengatakan bahwa begitu rantai dewa emas muncul, bahkan para dewa pun akan gemetar. Ini adalah ujian terhadap semua dewa, menindas semua ahli. Selain itu, ini tidak secara langsung digunakan pada daging, tetapi merupakan pemenjaraan indera keilahian, menyeret keluar jiwa untuk menghadapi cobaan.
Ning Chuan menjulang tinggi di sana, pakaian putihnya berkibar-kibar, menyendiri dan seperti dunia lain. Tempat itu sangat damai, dengan kelopak bunga dao yang besar beterbangan, berkilau cerah. Dia menjadi pusat dunia ini. Rantai ilahi emas menjulur keluar, berkelok-kelok dalam jarak beberapa puluh li. Qin Hao meronta dengan marah. Dia merasa seolah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Itu terikat oleh simbol emas. Dia berjuang dengan susah payah, tetapi dia merasa sulit untuk membebaskan diri. Di dua arah lainnya, dengusan dingin Si Hao dan Si terdengar. Cahaya berkembang pesat, teks tulang menghancurkan langit. Terjadilah gempa bumi besar yang dahsyat, mereka menunjukkan kekuatan mereka. Layak menjadi 6 raja mahkota, sikapnya yang luar biasa tiada tara, menghadap masa lalu dan masa kini. Berapa banyak orang di dunia saat ini yang dapat membandingkannya? Dia sendiri yang telah menekan individu-individu luar biasa selama beberapa waktu sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala. Sangat mustahil untuk dilawan. Di kawasan pegunungan, ada yang berkomentar. Banyak orang berseru kagum. Metode seperti ini sungguh menakutkan. Siapa yang bisa bersaing dengan gaya luar biasa seperti ini? Boom! Jiwa Qin Hao hendak ditarik keluar. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Istirahatlah untukku. Qin Hao meraung. Simbol melonjak dari dadanya, melepaskan seberkas cahaya abadi. Dia memutuskan rantai Dewa Emas, untuk sementara waktu membebaskan jiwanya. Namun, rantai Dewa Emas muncul berlapis-lapis. Mereka membungkusnya lagi, mengikat jiwanya dan menekannya sekali lagi. Ini adalah serangan mengerikan yang terus-menerus melemahkan kekuatan magis Qin Hao, menghabiskan energi dasarnya. Ketika dia mencapai titik kritis, serangan fatal akan ditambahkan. Hancur untukku. Qin Hao meraung. Dadanya bersinar lagi, akan menghancurkan semua rantai Dewa Emas. Namun, pada saat ini, suara logam terdengar lagi antara langit dan bumi. Telapak tangan Ning Chuan juga bersinar. Rantai dewa berwarna darah muncul, sama cemerlangnya, tapi tidak memiliki kedamaian, malah membawa gelombang niat membunuh. Segera setelah itu, dunia menjadi sangat dingin. Ada aura yang kejam dan kejam. Rantai ilahi berwarna darah itu meletus, dengan cepat melesat keluar untuk membunuh musuh-musuhnya. Belenggu para dewa, ujian surga. Ning Chuan berkata dengan lembut, suaranya menggerakkan langit dan bumi. Jelas sekali bahwa rantai dewa berwarna darah dan rantai dewa emas ini saling melengkapi, semacam ujian, sebuah keputusan. Itu sangat menakutkan. Kamu. Qin Hao meraung, berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Rantai ilahi emas mengikat jiwanya, akan menyeretnya ke dalam kehampaan. Sementara itu, rantai dewa berwarna darah itu melesat di udara untuk menghancurkannya hingga mati. Pemusnahan dao abadi, teriak Qin Hao. Saat ini, dadanya sepertinya berisi matahari kecil. Itu terus-menerus melepaskan cahaya, membuat seluruh tubuhnya bersinar terang. Suatu jenis hukum alam meliputi udara. Itu luar biasa hebatnya, mengejutkan semua orang di Valen Immortal. Pada saat ini, seolah-olah makhluk abadi sejati turun, menutupi dunia dengan kekuatannya. Ning Chuan terkejut. Ini adalah pertama kalinya ekspresinya berubah. Terlepas dari apakah itu rantai Dewa Emas atau rantai Dewa Merah, mereka terus-menerus hancur di bawah kekuatan serangan ini. Di dunia luar, para ahli dari semua sekte juga terkejut. Simbol jenis ini terlalu menakutkan, memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Kamu memiliki tulang yang abadi. Sayangnya, jumlah daya yang dapat Anda tampilkan terbatas. Benda ini paling cocok untukku. Jika digunakan bersama dengan tulang tanganku, aku tidak akan tertandingi di bawah langit. Ning Chuan berkata dengan lembut, pancaran cahaya di matanya mencengangkan. Kedua jenis rantai ilahi terus-menerus hancur, tetapi mereka ditempa ulang oleh kekuatan magis Ning Chuan, menghabiskan kekuatan magis Qin Hao begitu saja. Semua penonton tergerak. Bagaimanapun juga, keturunan darah orang berdosa sangat menakutkan, bahkan kekuatan termuda pun dapat menghancurkan rantai sihir dan penghakiman. Itu cukup mengejutkan dunia. Teknik berharganya sungguh luar biasa. Kita harus ingat bahwa di masa lalu, selama salah satu dari dua jenis rantai dewa muncul, itu sudah cukup untuk membunuh talenta surgawi dari setiap klan. Tidak diketahui berapa banyak mayat pahlawan yang jatuh di bawah kakinya. Itu tidak bisa dihentikan.
Selain itu, Ning Chuan sebenarnya harus menggunakan kekuatan magis untuk menekan kemampuan ilahi Qin Hao. Itu hanya karena kamu masih muda, budidayamu sedikit lebih dangkal. Suara Si Hao terdengar, bergema di langit dan bumi. Dia jelas berbicara kepada Qin Hao. Di saat yang sama, Arya Si juga memancarkan cahaya cemerlang. Keduanya bergerak, membunuh energi yang meluap ke langit. Dengan suara hong, seolah-olah kekosongan itu menyala. Rantai dewa emas dan rantai dewa berwarna darah pecah sedikit demi sedikit, kehancuran meluas ke arah Ning Chuan. Adegan kekuatan magis Qin Hao habis, dan situasinya hampir tidak dapat bertahan telah berbalik. Rantai sihir persidangan dan penghakiman dihancurkan. Anak 6 kecil, jumlahnya hanya sebesar ini. Ingat, ini bukan pengepungan, melainkan pembantaian. Kedua anak klan batu tersebut mengambil tindakan pada saat yang sama untuk membunuh Ning Chuan. Hanya pada saat inilah mereka dapat dianggap benar-benar mengeluarkan kekuatan. Qin Hao juga meraung dengan marah, bergegas mendekat. Ini, semua orang mulai gemetar. Situasinya berubah. Semua orang memperhatikan dengan gugup. Salah satu dari kami sudah cukup untuk membunuhmu, tapi tidak akan sesegar membantaimu seperti ini. Si tertawa terbahak-bahak. Ketika para penonton mendengar ini, mereka semua sangat terguncang. Saudara-saudara klan batu jelas sangat kuat. Mereka menyerang bersama-sama, hanya ingin membantai 6 Raja Mahkota, menghilangkan kejayaan 6 zamannya. Apakah kamu benar-benar yakin kalian semua akan berhasil? Ning Chuan berkata dengan dingin. Pakaian putihnya berkibar-kibar, tubuhnya segera memancarkan cahaya paling cemerlang. Tangannya membentuk bekas. Niat membunuh yang dingin menyebar di udara. Terima kematian, teriak Qin Hao. Adapun kedua klan batu itu, mereka telah lama mencapai garis depan, melepaskan serangan paling ganas mereka. Pertempuran ini ditakdirkan untuk berlangsung singkat. Mereka semua menggunakan metode mereka yang paling menakutkan, 3 saudara klan batu yang ingin membantai Ning Chuan. Sementara itu 6 Raja Mahkota juga akan memutuskan hidup dan mati saat ini. Boom! Langit dan bumi bergetar. Tempat ini tenggelam di bawah cahaya cemerlang. Sosok manusia terbang terbalik, hukum alam mengalir ke langit, retakan besar meluas di kehampaan. Alam sarang sangat terguncang. Boom! Dalam kehampaan, banyak bintang muncul. Bintang-bintang besar bergerak satu demi satu, seolah-olah ada aliran bintang yang mengelilingi 6 Raja Mahkota. Ini adalah teknik berharga Si Hao, metode rahasia Kaisar Petir. Bintang-bintang besar itu terbentuk dari kilat. Kini dirangkai menjadi satu dengan rantai ilahi, menutupi kekosongan. Tidak baik. Di dunia luar, semua orang terkejut. Bunuh. Pada saat yang sama, Ning Chuan dan Si masing-masing menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat, dan perubahan aneh terjadi. Di bawah tatapan kaget semua orang, teknik berharga Ning Chuan sepertinya telah menembus batu besar itu, namun Si tiba-tiba tidak menghindarinya. Tidak baik. Di dunia luar, ekspresi beberapa dewa surgawi berubah. Teknik perbaikan surga. Seorang master sekte berkata dengan lembut. Tubuh yang tampak seperti tertusuk itu muncul kembali di belakang. Si tidak terluka. Sementara itu, dia juga melepaskan seberkas cahaya ilahi yang menembus bahu 6 Raja Mahkota, menyebabkan darah terciprat keluar. Pengguna pupil ganda sepertinya akan menyerang tanpa pandang bulu, tapi sebenarnya menggunakan teknik perbaikan surga untuk pulih, dan kemudian menggunakan serangannya sendiri untuk melukai lawannya. Seorang master sekte berbicara, mengomentari hal ini selangkah lebih maju. Bahkan seseorang sekuat 6 Raja Mahkota terluka, mengeluarkan darah. Boom! Pada saat ini, Si Hao menarik rantai ajaib, dan dengan sedikit goyangan, bintang-bintang di langit berputar-putar sebelum akhirnya meledak. Cahaya petir memancar kemana-mana. Menakutkan. Semua orang menggigil ketakutan. Ning Chuan mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya bersinar, teks tulang terjalin, menahan serangan ini, semua ini sambil melanjutkan serangannya. Boom! Langit dan bumi menjadi kacau, petir turun tanpa henti. Ketika semuanya sudah tenang, lengan kanan Ning Chuan hangus hitam dengan darah menetes keluar. Tetesan darah merah cerah melayang di sana, mewarnai kekosongan menjadi merah. Namun, Qin Hao termuda mengalami serangan di jarinya. Darah menetes dari sudut mulutnya. Jangan pedulikan itu. Pengalamanmu kurang, tidak perlu terburu-buru melawan orang seperti dia.
Jika dia terbunuh hanya dengan beberapa gerakan dan mati begitu saja, dia tidak akan menjadi anak enam kecil. Si Hao menghibur.